Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan kuliah yang kedua dengan saya Kasuci Aningati, pengampu mata kuliah budidaya tanaman sayuran secara komersial. Jadi pertemuan pada kedua ini kita membahas tentang budidaya sayuran komersial, mengenai berbagai jenis sayuran yang berlimpah harus sesuai kriterianya dengan konsumen atau dengan kebutuhan pasar, dengan berbagai manfaat dan kegunaannya. Artinya tetap bahwa produk tanaman sayuran itu harus memperhatikan selain produksi secara kuantitas, yang paling utama adalah secara kualitas. Perlu diperhatikan adalah pemilihan lahan, ya. Yang kedua adalah memodifikasi faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu memodifikasi teknologi budidaya. Artinya di sini itu sebagai pelaku dari petani hortikultura, kita harus perlu kreativitas. Dalam hal ini adalah mempertahankan faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman harus berada pada secara optimal sesuai dengan karakter tanaman yang kita budidayakan, yaitu sayuran komersial. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memodifikasi, yang utama adalah faktor lingkungan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah pemilihan lokasi. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani, artinya yakni pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu bergantung kepada faktor iklim. Kemudian yang kedua adalah faktor tanah. Dalam hal ini adalah jenis tanaman itu harus sesuai dengan wilayahnya dan diprediksi dan kondisi iklim atau pertumbuhan tanaman itu berlangsung atau bergantung pada kondisi cuaca selama siklus hidupnya. Kemudian yang kedua adalah cuaca. Keadaan atmosfer itu berkaitan dengan suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan pergerakan udara. Kemudian iklim. Iklim yang dimaksud dengan iklim adalah rata-rata cuaca pada lokasi tertentu selama beberapa tahun. Dan ini sangat berpengaruh pada cuaca dan kondisi tanah. Kemudian kedua adalah suhu. Pengaruh dari suhu pada pertumbuhan tanaman ada yang disebut dengan suhu kardinal. Suhu kardinal adalah suhu minimum, suhu maksimum, dan suhu optimum. Yang disebut dengan suhu minimum dan maksimum itu adalah merupakan suhu yang mampu menyebabkan berhentinya atau terganggunya pertumbuhan tanaman. Tapi yang paling penting di sini adalah suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu yang mampu menyebabkan pertumbuhan tanaman itu berpengaruh baik. Efek suhu pada pertumbuhan tanaman. Jadi perubahan suhu harian atau suhu kardinal itu penting untuk fotosintesis. Suhu malam itu penting untuk beberapa tanaman. Suhu malam yang tinggi itu mampu meningkatkan laju respirasi yang dapat berakibat meningkatnya penggunaan karbohidrat yang dihasilkan pada siang hari. Jadi akibatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu akan berlangsung lambat dan produksi akan menurun. Masa dormansi pada biji dan organ tanaman, misalkan biji, tunas, umbi, ubi, rizoma, umbi lapis, dan kormus itu sangat dipengaruhi oleh suhu rendah dan suhu tinggi. Kekurangan atau kelebihan kelengasan dan fotoperiod terlalu panjang atau terlalu pendek itu mempengaruhi pengaruhnya sesuai dengan perubahan konsentrasi penghambatan atau kondisi hormon yang terjadi dalam waktu tersebut. Efek suhu pada pertumbuhan tanaman. Kerusakan jaringan akibat suhu rendah, misalkan di sini di bawah 10 derajat Celcius, dapat diatasi dengan perlakuan aklimatisasi. Kemudian peningkatan suhu terlalu besar atau tinggi itu juga dapat merusak protoplasma dan mengakibatkan kematian pada sel tanaman. Kisarannya itu ada 45 sampai 50 derajat Celcius. Dan ini dapat diatasi juga dengan aklimatisasi. Karena di sini transpirasi lewat stomata itu dapat membantu mendinginkan suhu daun. Selanjutnya penggolongan tanaman terhadap suhu. Ada sayuran yang beriklim dingin, yang optimumnya pada 16 sampai derajat Celcius, itu agak toleran terhadap titik beku. Kemudian suhu optimum sama, yaitu 16 sampai 8 derajat Celcius, tetapi mudah rusak dan oleh suhu beku. Kemudian yang ketiga, optimum lebih tinggi, antara 18 sampai 30 derajat Celcius.
Di sini toleran terhadap suhu rendah. Sayuran iklim panas. Sayuran iklim panas itu optimumnya pada 18 sampai 30 derajat Celcius. Ini tidak toleran terhadap titik beku. Contohnya kacang-kacangan, tomat, cabai, labu-labuan. Kemudian yang kedua adalah optimum pada suhu 21 sampai 35 derajat Celcius. Dan sini tidak dapat tumbuh baik pada suhu kurang dari 21 derajat Celcius. Jadi contohnya pada ubi jalar, pisang maupun okra. Kelengasan. Fungsi air itu penyusun utama dalam jaringan tanaman dan medium bagi proses metabolisme sel dan merupakan alat transport antar sel dalam jaringan atau organ tanaman. Fungsi tersebut hanya diperlukan bila air dalam jumlah sedikit, tetapi ketersediaannya adalah sangat penting. Hanya kurang dari 1% air itu melewati tanaman yang digunakan untuk proses fotosintesis. Tapi laju fotosintesis dan perkembangan tanaman akan berkurang dalam kondisi tercekam. Sebagian besar air transpirasi itu melalui stomata. Mineral terserap akar ditransportasikan kembali ke seluruh bagian tanaman. Selain itu, transpirasi juga berfungsi mendinginkan permukaan daun pada kondisi suhu udara yang tinggi. Sekarang fungsi cahaya. Cahaya itu sangat penting untuk fotosintesis. Karena adanya cahaya matahari dan air, maka tanaman akan mampu berfotosintesis. Di sini dapat terjadi fotosintesis itu pada intensitas cahaya yang sangat rendah. Titik kompensasi berkisar antara 1000 lux. Tanaman berada pada kondisi jenuh cahaya dan peningkatan intensitas tidak meningkatkan fotosintesis. Respon fisiologi tanaman terhadap cahaya. Pada pemanjangan batang, penghambat pada perkecambahan, perangsang atau penghambat pembentukan umbi bawang, kemudian perangsang dan penghambat pada pembungaan, kemudian respon terhadap fotosintesis, kemudian pembentukan klorofil dan bentuk krom. Angin. Angin disebabkan perbedaan tekanan udara. Perbedaan suhu menyebabkan perbedaan tekanan, menyebabkan pergerakan udara. Massa udara itu bergerak dari wilayah tekanan tinggi ke rendah. Angin mempengaruhi kelengasan atmosfer melalui massa udara yang lembab dan kering. Angin dapat meningkatkan laju transpirasi, menurunkan suhu daun, dan membantu menambah pasokan CO2 untuk daun. Sekarang faktor tanah. Meliputi topografi, itu yang paling penting. Lahan dengan ketinggian tempat dan kemiringan tanah. Dataran tinggi itu mempunyai suhu tanah dan suhu udara yang lebih rendah dan kecepatan angin lebih tinggi, curah hujan lebih tinggi, dan pengaruh terhadap erosi dan pelumpuran. Komposisi tanah itu berpengaruh terhadap tekstur tanah. Struktur tanah berpengaruh pada aerasi tanah dan perakaran. pH tanah berpengaruh pada kebasahan dan keasaman tanah. Kelengasan tanah, di sini air bebas, air kapiler, pembuluh rambut, akar, uap air, itu dapat diserap pada akar tanaman. Ini biasanya kalau tanaman-tanaman hortikultura, sayuran itu ditanam pada lereng-lereng. Ya, ini perlunya kita mengatur pada terasiring. Selanjutnya kita bahas mengenai peran manusia dalam mempengaruhi lingkungan. Perubahan yang dilakukan itu idealnya tidak mengganggu keseimbangan ekologi sedemikian besar. Pengaruh irigasi dan drainase tanah, pemupukan pestisida itu yang berpengaruh terhadap kelangsungan dari kondisi lingkungan. Pembukaan lahan pertanian baru itu harus diperhatikan, jangan sampai menyebabkan erosi tanah, khususnya pada tanah-tanah yang mempunyai kemiringan. Jadi harus kita buat terasiring, kemudian kita perhatikan arah gulutan, atau kita beri perlakuan mulsa. Kemudian pengelolaan sumber daya alam secara tepat perlu untuk dipertahankan keseimbangannya. Jadi kita harus memperhatikan pertanian yang disebut dengan sustainable agriculture. Jadi pertanian yang ramah lingkungan. Pengendalian iklim. Daerah subtropis dan tropis itu berbagai jenis sayuran dapat ditanam dan diusahakan dalam jumlah besar. Dan hampir sepanjang tahun kita dapat melakukan budidaya tanaman. Pengendalian modifikasi iklim wajib perlu dilakukan di daerah yang beriklim tidak sesuai atau kurang menguntungkan. Pengendalian suhu lingkungan, efek topografi, kemudian daerah iklim sedang, lereng gunung, itu menghadap kepada matahari dan menerima radiasi lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lerengnya. Berarti daerah sini ada lebih panas sehingga dapat digunakan untuk mengusahakan sayuran di musim dingin. Lebih dingin di saat musim panas. Udara
pada saat musim panas di sini udara menjadi lebih dingin. Intensitas matahari menentukan arah bedeng, kemudian arah barisan itu harus tepat. Kemudian jarak tanam harus kita perhatikan. Angin merupakan ini penghalang angin dan barisan tanaman perlu diberikan tanaman sebagai tanaman pelindung. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian suhu tanah. Warna tanah yang terang itu cenderung lebih dingin dibandingkan dengan tanah yang berwarna gelap. Tekstur tanah kasar cepat panas dibandingkan dengan tekstur tanah yang halus. Kemudian tanah yang mengandung bahan organik tinggi itu cenderung lebih lambat menerima panas dibandingkan dengan tanah yang banyak mengandung mineral. Kemudian lengas tanah, ya, tanah yang lambat panas karena air memiliki kapasitas panas. Kemudian modifikasi hubungan antara suhu dan kelengasan tanah dapat dilakukan dengan teknologi kita memberikan mulsa, baik itu mulsa jerami maupun mulsa plastik hitam perak, karena di bawah tanah yang di bawah mulsa itu suhunya dapat menurun mencapai 17 derajat Celcius, lebih rendah dibandingkan kondisi tanah yang tanpa mulsa. Pengendalian lingkungan dalam bentuk lain, ya. Dan kita dapat membuat pagar atau penghalang tanaman atau pelindung terhadap angin. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan sungkup, ya. Kemudian kita bisa membuat rumah kasa. Kalau di Indonesia itu cukup dengan rumah kasa, jadi tidak perlu dengan menggunakan greenhouse yang mempunyai perlengkapan lebih daripada rumah kasa tersebut, ya. Jadi kalau kan kita di sini itu ada matahari sudah cukup, kemudian yang diperlukan adalah bahwa tanaman itu terbebas dari hama, sehingga cukup menggunakan rumah kasa yang menggunakan screen. Kemudian lingkungan dalam bentuk lain yang misalkan dengan pengkabutan atau memberikan menyiram air. Ini mencegah kerusakan tanaman karena akibat suhu rendah. Kemudian penggunaan bahan kimia untuk mengatur pertumbuhan. Kemudian yang lain kita bisa memanfaatkan menggunakan serangga penyerbuk. Kemudian menanam tanaman barier atau mengatur jarak tanam. Peran manusia terhadap lingkungan. Dari sini ini manusia itu besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan yang pada kondisi lingkungan. Jadi perubahan yang dilakukan idealnya itu tidak mengganggu kepada keseimbangan ekologi. Sehingga misalkan kita itu cukup bisa mengatur irigasi dan drainase, kemudian memberikan pupuk kandang atau pestisida yang bersifat organik. Kemudian pembukaan lahan pertanian baru harus memperhatikan jangan sampai menyebabkan erosi. Kemudian pengelolaan sumber daya alam secara tepat itu perlu kita lakukan untuk mempertahankan keseimbangan tanah dan kesuburan tanah. Jadi seperti begini, jadi kita harus memposisikan lahan-lahan itu dengan teras-teras ring dan arah dari bedengan itu juga perlu kita sesuaikan. Dalam memodifikasi lingkungan, kita itu perlu apabila kita itu ingin membuat benih atau bibit. Nah, seperti ini. Jadi bisa membuat atap itu dari jerami atau menutup dengan setengah lingkaran. Nah, itu ini berarti mempertahankan suhu kalau pada malam hari benih itu dalam kondisi hangat, tapi kalau pada siang hari tidak terkena sinar matahari. Pada kondisi sudah siap tanam, baru kita sedikit demi sedikit kita modifikasi, kita buka supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, ini kita modifikasi juga, contohnya kita dengan mengatur jarak tanam, ya. Kemudian bisa juga kita menanam dalam satu lahan itu tidak satu jenis, artinya kita melakukan multiple cropping atau kita melakukan hidroponik, jadi bertanam di dalam satu rumah plastik atau rumah kasa. Kemudian ini bertanam dalam satu rumah plastik itu tidak satu jenis tapi beberapa jenis tanaman dan menanam pun dijadwal, ya, sehingga panennya juga tidak bersamaan. Nah, ini misalkan modifikasi lingkungan dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak, tapi ini juga bisa menggunakan mulsa jerami. Ini juga merupakan modifikasi lingkungan, kita bertanam sayuran tidak satu jenis
kemudian waktu tanamnya juga dijadwal sehingga panennya juga tidak bersamaan. Nah, ini juga merupakan budidaya tanaman yang dengan menggunakan polybag gitu ya. Ini menggunakan mulsa plastik hitam perak sebelahnya itu. Tapi kalau plastiknya sobek berarti manfaatnya sebagai mulsa juga tidak ada. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup sekian dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.